Welcome back to Sunday All. Beberapa saat lalu banyak teman-teman yang request tentang Bang coba ceritain tentang Upin Ipin, karena Upin Ipin itu kemarin viral di TikTok, di media sosial. Kalau berbicara tentang film kartun, sudah pasti Disney paling banyak kontroversinya. Karena kenapa? Memang dikenal dengan pesan-pesan tersirat satanisme serta adanya simbol-simbol Illuminati. Nah, hal ini tidak terlepas dari keanggotaan daripada si pendirinya atau pemiliknya gitu ya. Pendiri dan pemiliknya itu adalah anggota dari sekte satanisme tersebut. Jadi gak heran gitu ya, kali ini kita tidak membicarakan tentang kartun luar negeri, tetapi justru kita membicarakan tentang kartun yang ada di dalam negeri. Ini kartun berasal dari Malaysia, walaupun sebenarnya animatornya itu ada orang Indonesia juga gitu ya. Karena memang di awal karir film ini, harusnya film ini itu menjadi sebuah film yang didistribusikan oleh Production House Indonesia. Namun lagi-lagi sayangnya gitu ya, kurang melek lagi gitu ya dengan prestasi-prestasi seperti ini. Akhirnya menjadi sebuah film rilisan milik tetangga, yaitu negara jiran atau Malaysia. Nah, kalau berbicara tentang film ini berjudul Upin dan Ipin, sudah pasti kalian tahu gitu ya, siapa yang gak kenal dengan kartun yang lucu ini. Karena baik dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa itu menyukai film kartun yang satu ini. Nah, hal ini tidak terlepas dari lucunya film ini guys, karena kalau misalkan kita nonton film itu memang sangat menghibur dan kadang kita terbawa ke dalam alur cerita gitu ya. Dua orang bocah kecil botak gitu ya dengan logat Melayu yang sangat kental dan banyak sekali kalimat-kalimat lucu yang dia lontarkan. Dan perlu kalian ketahui, Upin Ipin ini tidak hanya tayang di Indonesia guys, bahkan sampai negara Thailand, Kamboja, Brunei, Singapura, Vietnam, Hong Kong, Turki, bahkan sampai ke Korea Selatan. Film Upin Ipin ini dikenal gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah film yang biasa dikatakan prestasinya itu bagus lah dalam dunia hiburan. Upin Ipin ini pertama kali rilis pada tanggal 14 September 2007 guys. Pertama kali tayang itu di Malaysia, yaitu di TV9 atau TV9 guys. Nah, di awal penayangan kartun Upin Ipin ini sudah sangat digemari dan banyak sekali orang-orang yang suka, dan orang tua pun senang gitu ya kalau anak-anaknya menonton serial kartun ini. Karena memang tujuan daripada tayangan kartun ini itu menunjukkan sosok anak kecil yang ceria, pintar, dan jalan ceritanya pun memiliki pesan moral dan nilai-nilai edukatif. Jadi keren gitu ya kalau untuk anak kecil malah membangun rasa ceria atau semangat pada anak-anak yang menonton. Oke, singkat cerita nih ya, sinopsis dari Upin Ipin ini merupakan dua orang anak kecil yang tinggal bersama opah atau neneknya serta seorang kakaknya bernama Kak Rus. Mereka ini tinggal di sebuah rumah yang berada di kampung, dan dikabarkan kalau orang tua atau ibu dari Upin Ipin ini serta ibunya Kak Rus gitu itu sudah meninggal dunia. Dan salah satu episode menunjukkan di mana letak kuburan daripada ibu mereka. Nah, ini episodenya itu adalah episode hari raya dan istimewa hari ibu. Nah, kalian bisa cari, kalian bisa nonton gitu ya. Di situ ada episode di mana Upin dan Ipin menunjukkan makam ibu mereka. Nah, kedua anak kembar ini kadang susah dibedakan gitu ya, mana abang, mana adik. Ternyata abangnya itu adalah Upin guys. Ini dimana Upin ini lahir 5 menit lebih awal dibandingkan Ipin. Baru-baru ini tersiar kabar tentang sebuah penemuan makam daripada Upin Ipin. Kalau kita lihat secara sinopsis, ini berbanding terbalik gitu ya dengan filmnya. Kalau kita lihat filmnya, justru yang meninggal atau yang dimakamkan gitu orang tua mereka dari Upin Ipin ini.
Upin dan Ipin ini adalah pemeran yang masih hidup gitu. Namun tersebar sebuah video yang heboh banget yang memperlihatkan 2 buah kuburan anak kecil. Di situ di batu nisannya tertulis jelas Upin Ipin. Nah, memang nih guys, kalau kita bahas tentang film Upin Ipin ini sudah sejak lama sebenarnya desas-desus tentang asal cerita atau awal mula ceritanya. Dikabarkan kalau Upin Ipin ini katanya dulu ya, itu hanya sebuah hayalan dari opah atau hayalan dari neneknya. Dikarenakan opah ini kangen dengan sosok 2 orang cucunya ini, yang mana cucunya ini sudah meninggal dunia. Nah, kontroversi atau konspirasi itu udah kesebar beberapa tahun lalu dan banyak sekali orang-orang tuh yang ngecengin gitu ya. Nah, hari ini akhirnya tersebar luaslah sebuah video yang memperlihatkan 2 buah kuburan anak kecil yang jelas sekali tulisannya Upin dan Ipin gitu. Hal ini semakin memperkuat konspirasi tentang asal muasal cerita Upin Ipin ini. Ya, tadinya mungkin terdengar oleh orang hanya sebuah cocok logi, namun jika sudah ada bukti seperti ini, bisa jadi apa yang didesas-desuskan selama ini itu adalah hal nyata. Nah, video ini diunggah dan bisa kalian lihat di akun TikTok dengan username @wahyu_punya_. Di situ jelas banget 2 kuburan anak kecil dengan batu nisan bertuliskan Upin Ipin. Tapi sebenarnya yang membuat video ini viral bukan akun Wahyu Punya itu, namun yang pertama kali yang memviralkan adalah akun dari username Crypto Investor. Nah, namun sayangnya akun tersebut sudah di-banned oleh TikTok dan untungnya banyak yang sudah merepost. Ya nggak heran gitu ya, namanya juga TikTok ya. Kita nggak salah apa-apa ya, kita cuma ngepost ketawa-ketawa. Ternyata kena banned, kena strike gitu. Emang aneh banget dah TikTok ini. Tapi kalau cewek-cewek joget-joget seksi-seksi dan belahan-belahan gitu malah dianggap aman sama TikTok. Biasa aja, dianggap biasa gitu. Nggak kena strike, nggak kena banned gitu. Ya nggak tahu dah. Nah, pemilik akun kita lanjut saja ya. Nah, pemilik akun TikTok Crypto Investor ini sempat membagikan sebuah cerita atau kisah tentang Upin Ipin. Dia semakin memperkuat desas-desus atau konspirasi selama ini tentang kebenaran cerita Upin Ipin. Gimana dia mengatakan kalau Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata. Nah, kisah nyata yang dia ceritakan ini terjadi tepatnya pada tahun 1995, di mana keluarga dari Upin Ipin ini sebenarnya adalah keluarga korban kecelakaan, guys. Ketika kecelakaan terjadi, Upin, sang kakak, itu meninggal dunia di tempat, guys, bersama kedua orang tuanya. Ngeri banget sih. Sedangkan Ipin itu mengalami koma di salah satu rumah sakit, dan selama berapa bulan dia koma. Akhirnya Ipin pun ikut menyusul kakaknya dan kedua orang tuanya itu meninggal dunia, guys. Terus di dalam kendaraan keluarga mereka tersebut ternyata Kak Rus juga ikut, guys, dan dimana Kak Rus ini mengalami koma sama seperti Ipin. Hanya saja Kak Rus mengalami koma dalam waktu yang cukup singkat. Ya mungkin Kak Rus sudah dewasa gitu ya, jadi tubuhnya itu lebih kuat, sementara Ipin masih kecil, yang dimana antibodi badannya Ipin ini mungkin belum bisa menahan rasa sakit gitu ya. Jadi makanya koma Ipin ini cukup lama. Di dalam cerita tersebut dikatakan kalau Kak Rus ini benar-benar mengalami trauma. Harapan satu-satunya ketika dia sadar dari koma tersebut adalah Ipin. Dia sangat berharap Ipin selamat karena kedua orang tuanya sudah tidak selamat, dan salah satu adik kembarnya juga tidak selamat. Kasian banget nih Kak Rus. Nah, di dalam penantian ternyata Kak Rus harus mengikhlaskan atau merelakan adiknya, adik kembarnya gitu, guys, itu juga ikut menyusul keluarga yang lain. Semenjak saat itulah Kak Rus ini bersikap sangat aneh, guys.
dimana dikatakan kalau Kak Arus ini seperti tidak menerima keadaan gitu guys, kalau keluarganya sudah meninggal dunia. Ditambah lagi dia sangat sayang dengan kedua adik kembarnya, yaitu Upin dan Ipin. Dan di saat itulah Kak Arus mulai berhayal dan membayangkan tentang kehidupan kedua adik kembarnya yang sudah meninggal itu guys. Dia membayangkan kalau kehidupan dia bersama adik-adiknya masih berjalan lancar, alias kedua adiknya ini masih hidup. Jadi dia berhayal seolah-olah sedang bermain dengan kedua adik kembarnya. Dia sedang mengobrol gitu ya, memberikan adiknya makan segala macam. Dan di dalam perjalanan mereka, pada awalnya banyak yang memperkirakan kalau keluarga besar ini melakukan perjalanan bersama opah ya, atau si neneknya juga di dalam kendaraan tersebut. Nah, ternyata enggak guys, keluarga ini hanya melakukan perjalanan dengan keluarga inti saja. Jadi opahnya itu berada di rumah dan tujuan perjalanan mereka adalah ke rumah opah. Jadi perjalanan pulang gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian mempertanyakan kenapa opahnya tidak dikabarkan juga ikut sebagai korban di situ. Nah, ternyata memang tujuan perjalanan mereka ingin ke rumah opah. Jadi ini perjalanan pulang guys. Jadi opah ini sedang menunggu keluarga tersebut untuk datang di rumah gitu ya. Mungkin bagi kalian cerita ini akan sedikit membingungkan gitu guys. Ditambah lagi kalian akan mempertanyakan mana buktinya gitu kan, kenapa tidak ada beritanya. Kalau emang ada kejadian pasti ada beritanya. Namun balik lagi, ini sebuah cerita atau kisah yang sudah sangat lama, yaitu tahun 1995. Bisa saja yang beritanya tidak begitu heboh, dan si pemilik akun kripto investor ini memperkuat ceritanya dengan memberikan sebuah bukti foto yang dikabarkan kalau foto ini adalah fotonya Kak Arus. Kalian bisa lihat nih gambar ya. Di foto ini terlihat jelas sosok anak kecil perempuan, dan disitu dikatakan nama lengkapnya adalah Rosdiana. Dan lainnya juga terlihat jelas adanya rumah Upin Ipin gitu ya. Itu kalian lihat jelas gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat jelas ya bentuknya rumahnya itu seperti apa. Rumahnya itu mirip sekali dengan rumah Upin Ipin yang asli yang berada di film. Nah, banyak yang mempertanyakan gitu ya, apakah benar namanya cuma Upin Ipin? Karena kalau kita lihat di batu nisannya, tulisannya itu gede banget Upin Ipin begitu. Ternyata nama dua anak kembar ini itu lengkapnya adalah Arifin bin Abdussalam untuk nama Upin, dan Arifin bin Abdussalam untuk nama Ipin. Jadi di sini kita udah tahu ya nama lengkapnya mereka. Semua boleh dari Kak Arus namanya Rosdiana, dan Upin yang bernama Arifin, serta Ipin bernama Arifin. Dan Abdussalam itu berarti nama ayah mereka ya guys ya. Terus berarti timbul pertanyaan, kalau memang namanya Arifin dan Arifin, ini kenapa? Ini kan nama yang nyata dan lengkap gitu ya. Kenapa di batu nisannya hanya bertuliskan Upin Ipin? Padahal kalau dipikir-pikir selayaknya kuburan-kuburan lainnya itu, batu nisan biasanya namanya itu lengkap gitu kan, sampai ke binti atau bin gitu ya. Nah, belum diketahui gitu ya unsur penamaan daripada batu nisan ini, kenapa dengan nama panggilan. Ya, kalau misalkan tebakan gue ya, kalau saya merediksi gitu ya, mungkin ini adalah panggilan sayang dari kakaknya untuk adik-adiknya, makanya cukup ditulis Upin dan Ipin. Jadi untuk mengenang dia namanya itu ditulis singkat gitu, Upin Ipin gitu aja, mungkin gitu, sesuai dengan nama yang disukai atau nyamannya si kakaknya gitu. Nah, ini baru asumsi saya guys. Sampai saat sekarang ini belum diketahui kenapa namanya itu cukup singkat di batu nisannya. Mungkin
kalian ada yang bisa tahu alasan kenapa, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ya guys, menurut asumsi dan opini kalian ya guys. Terus guys, kalau misalkan kalian perhatikan lagi ya, di batu nisan Upin Ipin ini itu ada sedikit hal yang janggal. Janggalnya di mana? Janggalnya adalah di tanggal wafatnya gitu ya, tanggal kematian daripada kuburan tersebut. Perbedaan itu terletak di tahun, yaitu di mana Upin meninggalnya tahun 1995, sementara Ipin meninggalnya di tahun 1996. Dan inilah yang menjadi perdebatan orang-orang mengatakan kalau kuburan ini fake, kuburan ini hanya hoax. Ini bukan kuburan Upin dan Ipin, tapi kembali lagi, tadi gue udah nyebutin kalau kejadian kecelakaan yang mereka alami itu tahun 1995 dan ini tepat dengan tanggal wafatnya Upin. Tanggal wafatnya Upin tertera 06/08/1995, jadi tanggal 6 Agustus 1995. Sementara Ipin wafatnya itu bisa dikatakan hampir 8 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 bulan April tahun 1996 atau 02/04/1996. Memang sih banyak sedikit aneh kelihatannya, tapi kalian harus ingat, Ipin itu tidak langsung meninggal dalam kasus kecelakaan ini, di mana Ipin ini sempat mengalami koma dalam beberapa bulan, dan kakaknya yang bernama Kak Rus juga mengalami koma namun hanya beberapa hari. Nah, makanya tanggal wafatnya itu berbeda guys, walaupun kecelakaan di tahun yang sama, 8 bulan setelah kecelakaan, ya wajar gitu ya, sudah berganti tahun, makanya tahunnya berbeda. Nah, dari kisah ini mungkin kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan kenapa serial kartun Upin Ipin ini sampai tamat atau bahkan sampai sekarang mungkin belum selesai gitu ya, masih berkelanjut terus gitu ya. Upin dan Ipin ini tidak kunjung besar. Kenapa? Tidak bertambah besar atau tidak bertambah dewasa, karena ternyata memang tidak diketahui wujud dari dewasanya itu seperti apa guys. Dan bayangan atau khayalan dari kakaknya yang selamat itu tidak tahu ketika adiknya dewasa itu lucunya kayak apa gitu. Makanya serial Upin Ipin ini akan stop terus di usia Upin dan Ipin yang masih kecil. Nah, muncul dua sudut pandang yang berbeda nih guys. Ada yang mengatakan kalau Upin dan Ipin ini adalah cerita khayalan dari kakaknya yang bernama Rosdiana. Namun ada juga orang yang beranggapan kalau ini cerita traumanya nenek atau opah yang sedang menunggu seluruh anak-anaknya dan cucunya untuk datang ke rumah. Namun justru dia harus kehilangan keluarga tersebut untuk selama-lamanya dengan menyisakan Kak Rus atau Kak Rosdiana, satu-satunya cucu yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Sampai akhirnya sang nenek yaitu opah gitu ya, itu merasa kayak dia menghayal tentang kehidupan Upin Ipin. Nah, jadi ada dua sudut pandang nih ya. Ada dua hal yang netizen atau orang-orang percaya gitu ya. Semuanya kembali ke kalian lagi. Mana yang lebih masuk akal? Apakah ini hayalan sang nenek atau hayalan sang kakak? Coba tinggalkan komentar di bawah guys ya. Nah, untuk saat ini keberadaan dari makam Upin dan Ipin ini menjadi pro dan kontra. Sementara itu keluarga terkait itu belum memberikan keterangan guys, dan keluarga asli dari Upin Ipin ini belum dipublikasikan sama sekali. Namun pemilik akun crypto investor ini itu selalu meyakinkan netizen dan dia membuat para netizen itu percaya kalau keluarga dari Upin Ipin ini dapat dikonfirmasikan, dan bahkan dikatakan kalau keluarga si pemilik atau akun crypto investor itu sangat dekat dengan keluarga asli dari almarhum Upin Ipin, dan dia mengatakan kalau tempat tinggal mereka itu sebenarnya berdekatan. Nah, banyak sekali netizen yang penasaran dengan kelanjutan daripada kisah Upin Ipin ini guys, dan banyak yang menunggu kisah sebenarnya di balik Upin Ipin. Nah,
Lalu guys, beredar kabar juga di video makam Upin Ipin ini terlihat makam-makam yang lain, yang mana dipercaya kalau makam itu adalah makam ayah dan ibunya. Namun, makam ayah dan ibunya ini tidak terlalu mendapat perhatian dari khalayak ramai, dikarenakan yang terkenal itu adalah Upin dan Ipin gitu guys. Makanya orang-orang itu nggak terlalu perhatian gitu ya kalau ada makam lain di sekitar makam Upin Ipin ini. Dan banyak yang mempertanyakan kalau memang ini adalah kisah nyata. Orang-orang penasaran bagaimana kondisi Opa sekarang, apakah masih hidup atau sudah wafat, dan bagaimana kondisi Kak Rus, di mana Kak Rus sekarang, dan apakah benar seperti yang ada di serial Upin Ipin itu, Kak Rus ini tinggal bersama si Opa gitu ya, atau justru Kak Rus itu ternyata tidak tinggal bersama Opa dan sudah tinggal di tempat yang lain. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penasaran dari netizen, dan dari informasi yang beredar dikabarkan kalau keluarga Upin Ipin ini itu sudah memberikan izin gitu ya untuk penayangan kartun ini, karena mungkin terdapat royalti juga gitu guys. Nah, namun mungkin syarat-syarat untuk adegan ini di dalam serial kartun ini itu lebih dibuat friendly, menyenangkan, ceria, dan terkesan anak-anak yang suka menolong gitu guys. Dan unsur-unsur edukatifnya itu lebih banyak di dalam serial ini. Dan juga guys, pemilik akun TikTok Crypto Investor ini berjanji nanti dia akan memposting foto asli keluarga besar dari Upin Ipin ini. Nah, sampai saat sekarang kita masih menunggu lanjutan dari informasi sebenarnya. Nah, timbul pertanyaan nih, kenapa selama ini kisah asli atau keluarga asli dari Upin Ipin ini justru tidak dipublikasikan, malah terkesan disembunyikan gitu ya? Nah, tidak seperti kisah Masha and the Bear, ada cerita menyeramkan di baliknya. Dari kisah Masha and the Bear itu tidak disembunyikan gitu guys, jelas banget ceritanya. Kartun yang diangkat dari kisah yang mengerikan gitu. Namun di cerita Upin Ipin ini justru disembunyikan karena tidak ingin merubah kesan lucu dari sebuah serial kartun menjadi kisah horor. Nah, ini alasannya guys. Nah, karena jika sedari awal kita sudah mengetahui kalau Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata anak kecil yang sudah meninggal, itu kesannya seperti kita menonton dua sosok jasad yang dipaksa untuk menghibur dan membuat kita ketawa gitu guys. Jadi kesannya itu mengerikan banget guys. Nah, makanya selama ini kisah daripada Upin Ipin ini lebih banyak disembunyikan. Dan apabila cerita aslinya itu tersebar, mungkin akan banyak orang yang enggan atau takut menonton serial Upin Ipin ini guys. Makanya kisah aslinya itu ditutup-tutupi sampai detik ini. Keberadaan keluarga Upin Ipin masih menjadi rahasia. Nah, kita tunggu aja kelanjutan seperti apa, dan kita akan mencari tahu alamat serta cerita sebenarnya guys, dimana tentang kisah di balik Upin Ipin yang asli ini guys.